Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fatmasari dengan NIM 21108020003. Di sini saya akan menjelaskan soal kondensasi aldol dan kondensasi Cannizzaro. Sebelum masuk ke soal, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kondensasi aldol. Nah, kondensasi aldol adalah sebuah reaksi organik antara ion enolat dengan senyawa karbonil yang akan membentuk beta hidroksialdehida atau beta hidroksiketon yang akan diikuti dengan dehidrasi atau pepesan H2O. Nah, di sini adapun syarat dan tahapan kondensasi aldol. Untuk syarat kondensasi aldol itu harus adanya karbonil, kemudian harus ada hidrogen alfa. Yang terakhir itu harus ada katalis asam maupun basa kuat. Nah, untuk tahapan kondensasi aldol itu terjadinya deprotonasi atau protonasi, yang dimana deprotonasi ini terjadi pada katalis basa, sedangkan protonasi itu terjadi pada katalis asam. Nah, yang kedua itu terjadinya pembentukan ion enolat, yang dimana ion enolat ini akan terjadi pada katalis basa, sedangkan enol akan terjadi pada katalis asam. Yang ketiga itu ada kondensasi, yang dimana kondensasi ini penggabungan dua senyawa. Yang terakhir itu ada dehidrasi atau pelepasan H2O atau pelepasan air. Nah, di sini kita masuk ke soal kondensasi aldol. Nah, jadi kita lihat soal di sini sudah memenuhi syarat kondensasi aldol atau belum. Nah, jadi yang pertama tadi harus adanya karbonil. Nah, ini adalah karbonil yang kita sebut dengan karbonil, yaitu atom C berikatan dengan atom O. Nah, kemudian harus terdapat hidrogen alfa. Nah, jadi hidrogen alfa itu terletak pada di sebelah karbonil. Nah, ini yang kita sebut dengan atom H alfa atau hidrogen alfa. Nah, yang terakhir itu harus ada katalis asam atau basa. Nah, di sini saya menggunakan katalis basa. Berarti kita langsung saja pada tahap pertama itu katalis basa, kita akan mengalami deprotonasi atau pelepasan atom H. Jadi atom O ini akan mengambil H untuk menstabilkan dirinya. Nah, kemudian ikatan atom H ini akan diberikan ke atom C, sehingga di sini terjadi pembentukan ion enolat. Nah, atau atom C yang bersifat nukleofilik. Nah, kan atom C bersifat nukleofilik sehingga dia dapat menyerang karbonil, yang dimana karbonil ini bersifat elektrofilik. Nah, ketika atom C ini menyerang karbonil, maka ikatannya ini akan terdesak dan diberikan ke O, sehingga di sini O-nya akan tidak stabil atau O-nya bersifat amin. Nah, di sini adalah tahap kedua, yaitu pembentukan ion enolat. Nah, yang ketiga itu ada tahap kondensasi, yang dimana penggabungan dua senyawa. Nah, di sini kita lihat sudah terjadinya penggabungan. Cara menggabungkannya yaitu pertama-tama kita tulis dulu senyawa ini. Nah, di sini kita tulis dulu senyawa yang ini. Nah, kemudian kita lihat di sini kan atom C yang menyerang, berarti atom C duluan yang akan berikatan dengan atom O yang di sini. Nah, di sini adalah atom C yang duluan. Kita tulis dulu di sini atom C ya. Nah, kemudian kita masukkan yang di sebelah atom C ini, kita masukkan yang ini. Nah, jadi kita masukkan di sebelah sini, kemudian baru kita susul dengan senyawa yang lainnya, yaitu kita taruh di sebelah sini. Nah, jadi begitu cara penggabungan senyawanya. Nah, kemudian di sini kita reaksikan dengan H2O. Dari mana H2O ini? Jadi dari tahap deprotonasi tadi, yang dimana O ini kan mengambil H, jadi terjadilah H2O. Nah, maka di sini kita menggunakan H2O untuk menstabilkan si O ini. Jadi O ini akan mengambil H, kemudian ikatan diberikan ke O. Lalu di sini kita akan terjadi tahapan dehidrasi atau pelepasan H2O, yang dimana sisa OH di sini tadi kita akan reaksikan lagi ke sini, di mana atom O ini akan mengambil atom H, kemudian ikannya diberikan ke
ikatan diberikan ke atom C, sehingga atom C ini akan kelebihan muatan, sehingga dia akan memberikan ikatannya ini ke OH, sehingga OH ini akan terlepas. Nah, inilah yang disebut dengan tahapan dehidrasi atau pelepasan H2O. Nah, di sini sudah terbentuk senyawa yang baru. Kemudian kita lanjut ke kondensasi Cannizzaro. Oke, kondensasi Cannizzaro yaitu adalah sebuah reaksi kimia yang melibatkan disproporsionasi aldehida tanpa dihidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Adapun syaratnya dan tahapan kondensasi Cannizzaro. Nah, syarat pertama dari kondensasi Cannizzaro yaitu tidak adanya hidrogen alfa pada atom karbon yang terikat dengan gugus fungsi. Nah, jadi bedanya dengan kondensasi aldol tadi, kalau kondensasi aldol itu harus ada hidrogen alfa, sedangkan kondensasi Cannizzaro tidak ada hidrogen alfa. Nah, kemudian itu penggunaan basa kuat. Nah, jadi kondensasi Cannizzaro ini hanya menggunakan katalis basa kuat. Berbeda dengan kondensasi aldol yang bisa menggunakan katalis asam dan basa. Nah, kemudian tahapan yang pertama itu ada adisi nukleofilik, yang dimana ikatan tunggal akan menjadi ikatan lengkap. Kemudian tahap yang kedua itu ada kondensasi, kemudian protonasi, kemudian yang terakhir protonasi dengan H2O. Kita langsung saja ya masuk ke soalnya. Nah, jadi di sini ada senyawa furfural. Nah, di sini kita menggunakan katalis basa. Kemudian atom O ini akan menyerang si atom C. Kemudian atom O ini akan terdesak. Ikatannya akan terdesak. Kemudian OH ini akan masuk bergabung dengan senyawa ini. Nah, jadi karena atom O ini tidak stabil, maka dia akan menyerang atom C, sehingga ikatan H terputus. Nanti atom H ini akan menyerang ke atom C dan ikatan akan terdesak ke O. Jadi di sini kondensasi Cannizzaro juga bereaksi dengan senyawanya itu sendiri, sama seperti dengan kondensasi aldol tadi. Nah, di sini karena atom O ini akan menyerang atom C, maka di sini akan terbentuk lagi karbonil. Nah, seperti ini. Di sini akan terbentuk O-, di mana O-nya tidak stabil. Karena tidak stabil, O-nya akan mengambil atom H yang di tetangganya atau yang di sebelahnya. Kemudian dia akan memberikan ikatannya ke atom O. Nah, jadi kebalikannya di sini nanti atom O-nya yang akan tidak stabil, sedangkan di sebelahnya itu sudah stabil. Nah, kemudian di sini kita reaksikan dengan H2O. Nah, di sini sama saja dengan ini, atom O ini akan mengambil H untuk menstabilkan diri, kemudian ikatannya akan diberikan ke O, sehingga terbentuklah senyawa baru yaitu asam furoat dan asam furfuril alkohol. Nah, oke, sudah sampai di penghujung. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Mungkin cukup sampai sini penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.